Halo, salam sejahtera buat kita semua. Pada kesempatan kali ini, kami akan memaparkan hasil daripada wawancara kami dalam mengerjakan tugas sistem informasi akuntansi dalam suatu usaha, yaitu usaha Arita Service yang bergerak di bidang usaha jasa servis handphone. Proyek ini merupakan bagian dari pelaksanaan program kelas kolaborasi perguruan tinggi dan praktisi dunia kerja dalam program praktisi mengajar angkatan keempat tahun 2024 dengan dosen pengampu Ibu Indri Yitisari dan dosen praktisinya yaitu Bapak Andra O. Norman. Dan saya akan memperkenalkan anggota daripada kelompok kami, yaitu kelompok 8. Yang pertama ada Brandon Gavrila Banjarnahor sebagai Project Manager, dan saya sendiri Yohanes Kriswar Agusandi Silaban sebagai Data Collection, dan yang terakhir ada Ariel Daniel Sinaga sebagai Data Processing. Oke, pada kesempatan kali ini kami menggunakan sistem akuntansi yaitu instrumen software Siska 2.0 2024. Developer daripada aplikasi ini yaitu Bapak Andra O. Norman. Aplikasi sistem komputer akuntansi atau Siska merupakan aplikasi jenis akunting general ledger yang dikembangkan menggunakan teknologi software RDBMS Microsoft Access 2021. Nah, untuk paparan materi kami, yang pertama ada gambaran umum perusahaan, yang kedua ada mekanisme dan kerangka tahapan, yang ketiga ada proses kunjungan dan pengambilan data, yang keempat ada perancangan akun, input data transaksi dan pelaporan keuangan, yang kelima ada analisis kinerja bisnis berdasarkan informasi laporan keuangan, dan yang terakhir yang keenam ada saran dan rekomendasi. Gambaran umum daripada perusahaan ataupun usaha yang kami wawancarai yaitu Arita Service Ponsel, merupakan usaha penjualan jasa servis handphone. Owner dari usaha ini adalah Fernando Manik yang beralamat di Jalan Abdul Hakim dan berdiri sekitar 2 tahun lalu. Detail pemilik yaitu Fernando Manik, lahir pada 28 Februari tahun 1997, merupakan alumni Politeknik Negeri Medan angkatan 2018, dan detail alamatnya berada di Jalan Abdul Hakim nomor 14 Padang Bulan, Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan, Sumatera Utara. Dan bidang usahanya sendiri bergerak dalam usaha penjualan jasa servis dan perawatan handphone. Selanjutnya ada gambaran umum perusahaan ataupun usaha. Arita Service memiliki modal sebesar 80 juta dan omset rata-ratanya per bulan mencapai angka 5 juta rupiah. Memiliki 3 pegawai, 2 orang sebagai teknisi dan tenaga kerja, dan 1 lagi bekerja sebagai administrasi. Usaha ini rutin membuat buku bukti penerimaan kas dan pengeluaran kas. Dan selanjutnya ada mekanisme dan tahapan proyek. Yang pertama ada identifikasi calon sasaran, melakukan kontak awal kepada owner daripada Arita Service. Yang kedua, kami bersiap untuk menentukan waktu berkunjung. Selain itu, mempersiapkan alat pengambilan data. Setelah itu kami melakukan proses pengambilan data atas izin daripada owner usaha itu sendiri. Setelah itu kami melakukan olah data dengan cara menginput dan mengolah data. Selanjutnya kami langsung menganalisis dan pelaporan data. Dan tibalah pada kesempatan kali ini kami memaparkan hasil daripada proyek kami ini. Selanjutnya ada tahap perancangan akun, input data transaksi, dan pelaporan keuangan. Di tahap ini telah dihasilkan beberapa entitas data sebagai berikut: daftar akun, daftar saldo awal, daftar jurnal, buku besar kas, daftar neraca saldo, neraca, dan laba rugi. Dan teman-teman, untuk kesempatan kali ini akan dilanjutkan teman saya, Brandon Gavrila Banjarnahor. Baiklah, kita akan memasuki daftar akun-akun untuk transaksi tersebut. Yang pertama adalah kode 1 untuk cash. Dan untuk cash dapat kita lihat di gambar. Untuk kode 11 adalah harta rancar. Untuk kode 12 adalah harta tetap. Untuk deskripsinya bisa kita lihat di gambar. Dan untuk kode 2, untuk kode 21 untuk kewajiban, dan untuk kode 22 untuk kewajiban jangka panjang. Bisa juga kita lihat data-data akun di gambar berikut. Untuk kode 3, ekuitas pemilik, terdiri dari kode 31 untuk ekuitas pemilik.
Lanjut lagi kode 4 untuk terdiri dari kode 41 untuk pendapatan. Masuk ke kode 5. Kode 5 terdiri dari kode 51 untuk beban personal, kode 52 untuk beban administratif. Dan terakhir untuk kode 6. Kode 6 digunakan untuk pendapatan lainnya. Kita masuk lagi untuk yang terakhir, beban pajak dan depresiasi, masuk ke kode 7. Di antaranya adalah 71 untuk beban depresiasi, kode 72 untuk beban pajak penghasilan. Baiklah, kita akan memasuki daftar jurnal untuk transaksi. Tanggal 4 bulan 1 2024, nomor putih BKM 2024 001. Deskripsi: pendapatan jasa servis dan ganti LCD handphone 1. Akun debitnya kas dan akun kreditnya adalah pendapatan, nilai transaksinya Rp2.205.000. Untuk tanggal 8 ke 1 BKM 2024 002, pendapatan jasa servis dan perawatan handphone. Akun debit kas kredit pendapatan, nilai transaksi Rp1.250.000. Dan untuk yang selebihnya bisa kita lihat di gambar berikut ini. Dan untuk selanjutnya adalah untuk pengeluaran. Yang saya ambil adalah tanggal 5 bulan 2 2024, nomor putih BKK 2024 004 untuk pembayaran wifi. Akun debit beban operasional kantor lainnya, akun kredit kas, nilai transaksi Rp550.000. Dan untuk tanggal 29 bulan 2 2024, nomor putih TBB 33, deskripsi closing beban listrik dan air. Akun debit laba rugi tahun berjalan, akun kredit beban listrik dan air sebesar Rp1.700.000. Dan untuk transaksi yang lebih lanjut dapat kita lihat di gambar berikut ini. Untuk beban besar kas yang saya akan baca adalah jumlah mutasi. Total mutasinya adalah Rp120.600.000. Dan untuk saldo terakhir adalah Rp60.300.000. Neraca saldo. Untuk neraca saldo awal, di debit 80 juta, di kredit 80 juta. Untuk neraca saldo bagian mutasi, di debit 160 juta 300.000 rupiah, di kredit 167 juta 300.000 rupiah. Untuk neraca yang saya akan baca adalah jumlah aktifanya sebesar 64.800.000 rupiah. Untuk pasif sebesar 94.800.000 rupiah. Sekian dan terima kasih. Tahap analisis kinerja bisnis berdasarkan laporan akuntansi. Apakah omset atau pendapatan jasa tumbuh? Ya, sebanyak 50%. Berapa nilai net profit marginnya? Besar atau kecil? Sekitar 20%. Net profitnya tergolong sedang, tidak terlalu kecil atau besar. Apakah hasil bertambah? Ya, bertambah sebesar 30%.
Apakah aset bertambah terjadi karena modal atau ekuitas atau laba tahun berjalan yang bertambah atau hutang yang bertambah? Aset bertambah dan laba yang bertambah. Lalu, jika kita lihat dari statistik kinerja bisnis, maka kita lihat pertumbuhan omset sebesar 50%, rasio hutang terhadap aset itu 0%, pertumbuhan aset 30%, dan net profit margin sekitar 20%. Paparan analisis kinerja bisnis. Berdasarkan hasil daripada analisis dan pengolahan data oleh tim kami, maka dapat kami simpulkan sebagai berikut. Usaha Arhita Service memperoleh laba bersih sebesar 14.800.000. Usaha ini sangat cocok untuk menjadi peluang bisnis apalagi pada saat sekarang ini dan untuk pelanggannya yang setiap hari selalu bertambah. Maka dapat kami berikan rekomendasi. 1. Usaha ini sebaiknya harus berkembang sampai pada servis alat elektronik lainnya. 2. Tempat dari usaha ini harus lebih diperbesar atau diperluas. 3. Melakukan pelatihan lebih khusus untuk tenaga kerja dan teknisi. 4. Untuk lebih memperbaiki sistem pembukuan di usaha ini. Lalu saran dan rekomendasi. Kami memberikan beberapa saran yang tentunya membangun usaha ini. Yang pertama yaitu melakukan pelatihan yang lebih serius untuk para karyawan dan tenaga kerja yang ada. Kedua, meningkatkan fasilitas dan cara kerja yang lebih profesional. 3. Meningkatkan kualitas pelayanan pada pelanggan dengan memberikan garansi ataupun member. 4. Lakukan kerjasama pada beberapa usaha yang lebih besar agar bisa mempermudah pasokan barang atau perlengkapan. Hasil dari presentasi kami, jika ada kesalahan mohon maaf. Saya akan menutupnya dengan pantun. Biru laut seperti kolam, jika paus pandai menyelam. Dengan dari lubuk hati kami yang paling dalam, kami akan menutupnya dengan salam. Malam minggu bermain catur, duduk di kursi kebata bentur. Mohon maaf dengan tutur, prestasi ini mungkin agak melantur. Terima kasih.